Jadi ceritanya waktu dulu lulus SMA mau dikirim ke Amerika kuliah bisnis. Gak mau, maunya jadi kang make up. Kenapa? Nggak mau Aduh ke pusing, Amerika? belajar pusing. Gak mau belajar, pusing. Kalau ada fulus, semua akan menjadi halus. Jadi yang penting fulus, gak ada masalah. Tapi 24 jam. Ya tapi kan, ya udah deh duit. Astagfirullahaladzim 24 jam ngomong terus gimana ya? Ya kan ganti-gantian. Gue mah sih, gak enak gitu. badan deh kayaknya. Ya kalau- pasti itu mah sambil diinpus. Ya dibeli ya. Yalah. Yalah, Salah ya, salah gitu. Gue orangnya pede. Nggak peduli, bodo Gak amat. peduli, pokoknya it's me. I win, you lose. Begitu. Hai Besti, kembali lagi di Biana sama aku Gia Sadika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Besti, kali ini kita kedatangan konten creator yang gak cuma cantik tapi punya banyak cerita menarik soal kehidupannya. Langsung aja kita sambut Miss Gosrok. Hai, apa kabar Miss Gosrok? Baik dong. Tunggu sebentar, namanya kan Konisha Ahmad sih gue. Ada Ahmad-Ahmadnya nyangkut gitu ya. Sarah, ya kan? Kenapa jadi Miss Gosrok? Jadi kan namanya Sarah Ahmad. Nah terus wah itu bedagang ceritanya. Dagang produknya buat kewanitaan. Makanya digosrok. Ngomongin, Pak cara pakainya gimana? Digosrok-gosrok. Jadi panggil aja Miss Gosrok gitu. Beneran? Iya kayak gitu awalnya. Kan cita-cita jadi Miss Universe. Jadinya malah Miss Gosrok. Astagfirullahaladzim, cakep-cakep namanya Miss Gosrok. Kamu siapa yang Raffi Ahmad kalau boleh tahu? Kebetulan itu pertanyaan terbanyak ya. Oh ya. Kakak saudaranya Raffi Ahmad ya. Saudara Raffi kebetulan bapak saya sama bapaknya Raffi Ahmad sama-sama bapak-bapak. Benar. Berarti kita memang jangan-jangan saudara. Sama-sama saudara perbapaan. Sama-sama Ahmad, nama bapak kita, nama belakang. Kalau Arab tuh depan apa belakang? Kalau Ahmadnya berarti belakang. Nama bapak saya Ahmad pokoknya. Iya kan bener kan? Kalau Iya. Arab kan nama depan bapaknya jadi nama belakang anaknya gitu kan? Baru marganya. Baru marganya Iya, gitu kan? Oh kalau kita beda, itu nama belakang bapak kita. Hah? Lah? Gimana sih? Ya benar nama bapak kita, tapi jadi nama bapak kita, nama belakangnya Ahmad, dipakai buat anak cowoknya Ahmad, kalau cewek namanya Sadikah gitu, dibikin baru. Oh, Ada renew baru begitu. Renew. Kita emang suka ada revolusi Ada aja gitu. pergerakannya Ada gitu. pergerakannya Oh, iya, biar iya, kayak iya, iya. kayak bagus nih kalau yang cewek Sadikah, laki Ahmad ikutin yang laki-laki Bener, gitu. Bisa sih bisa. Bisa Tapi kan? tapi kalau yang ini enggak ya, tetap Yang aja ini enggak. Ahmad gitu. Nah, udah sedep-sedep kan begaya dipanggil Sarmat Nah. gitu. Kan Emang jadi kayak, iya, Sarmat gitu kan jadi kayak Kamis Gosrok gitu. kalau kayak kalau kalian dengeran kayak Rahmat gitu dengerin. Kok gue udah anggun li begini dipanggil Rahmat gitu. Ya benar, kayak mukanya muka-muka Arab bule, tapi namanya kok Miss Gosrok kayak nama lo harusnya kayak Cloud ya. Ada cerita lucu wah itu kan lagi di lobby mall. Ada ibu-ibu segerombolan, itu Miss itu ya Miss itu. Gue dalam hati gue gini, dikira gue Miss Universe. Oh Miss Gosrok. Drop langsung. Kayak udah kayak berasa diri ini ceritanya Miss Uruguay gitu kan. Iya. Kayak, Bener. begitu. Cocok tapi Tetep lu tapi Miss harusnya. Gosrok teh bluk gitu. Menurut gue ganti Nggak nama apa-apa deh. deh rezeki. Oh iya, deh, benar, apa ya, bismillah, rezeki nggak apa-apa Kalau deh. Arab yang penting fulus. Bener, yang penting fulus, bener. Kalau ada fulus semua jadi alus. Bener. Begitu. Ya Allah bisa-bisa namanya Miss Gosrok, gue jadi nggak sesuai dengan penampilan ya, Nggak apa-apa, Say. yang penting rezekinya deh. Yang penting fulus. Fulus. Bener. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh soal perkontenan kamu, ada satu video yang mau kita tampilkan di TBH News berikut. Gue mau tahu dong di account ini yang followers gue kebanyakan udah nikah apa belum? Kalau buat yang udah pada nikah, gue mau nanya dong tips dari lo supaya rumah tangga yang udah lama tapi bisa tetap harmonis. Buat ibu-ibu yang menikahnya sudah lama, udah 10 tahun, 15 tahun, coba dong kasih tips buat kita yang masih baru buat memulai rumah tangga ini. Karena tiap orang pasti tipsnya beda-beda, tiap orang pasti ujiannya beda-beda. Buat yang para senior-senior nih, coba gimana pengalaman kalian yang udah pada nikah? Komen di bawah ya, kita ngobrol-ngobrol di bawah. Nah, tips rumah tangga biar tetap harmonis meskipun sudah lama. Nah, Kalau bagaimana teh? tadi kan Senior. 10-15 tahun. Senior. Belum nyampe 10 tahun. Iya, tapi kan lebih senior, saya baru 1 tahun. Oh. Iya kan? Bagaimana tipsnya Ibu? Kok kayaknya gue tua banget. Hari-hariku berat karena aku merasa kok iya gitu ya. Ya kan? Berarti kan Etes lebih senior. Iya at Ya, least. berarti sekarang aku wawancara secara langsung. Boleh. Bagaimana tipsnya?
tipsnya Iya. yang saya jalani. Kok baik-baik banget ya, jangan begitu, kenceng banget umurnya. Tadi kita Buka ini kayak- udah ngomong ya, nggak ada podcast ini Nggak ada bye-bye. kalau- Tapi tangannya gini, ini hanya untuk sementara. Biar orang tuh percaya. Kalau Kalau gue ngomong menginspirasi serius. begitu ya. Oke, Yes. silakan. 8 tahun ini menurut saya tips rumah tangga biar tetap harmonis meskipun udah lama adalah komunikasi dan terus menyampaikan perasaan. Jangan ada yang dipendam, karena sesuatu yang dipendam akan meledak pada waktunya. Terima kasih. Cakep. Gitu. Betul. Cakep. Gue tuh orangnya kalau misalnya kesel harus dikeluarin. Hmm. Kalau kangen diomongin, pokoknya harus ngomong I love you, I miss you, and this break itu diomongin. Tapi kalau kesel pun diomongin. Jadi nggak bisa ada yang dipendem Gue gitu. nggak bisa Nggak mendem. suka ngomong di belakang. Nggak bisa. iya, cakep, Langsung cakep. hey, talk to me right now. Zodiaknya apa? Aries. Oh iya benar. Kamu apa? Sagittarius. Oh. Sama-sama api-api begitu kan. Oh, tapi kamu orangnya suka ngomong nggak in the kalau block, in the block, pokoknya di depan. Iya mau kan? lo suka, mau lo gak suka, Bros. urusan lo. Iya kan? Ya. Tapi suka ini nggak apa namanya ya bahasanya kalau misalnya, aduh, kayak misalnya kalau aku kan menyampaikan kayak kalau kangen, kalau I love you tiap hari tuh harus ada gitu. Orangnya gitu nggak? Ada gengsinya. Oh, Ada gengsinya. Tapi ada. kalau misalnya ada sesuatu yang gak suka, ngomong. Tapi suami aku tuh lebih gengsi daripada aku. wah, Jadi begini ya, ini kan air laut ya. Kalau itu air danau, kalem banget. Oh, ini kan menurut gue lu surat-suratan aja deh. Kalau emang gengsi, ya surat-suratan masukin ke sebuah box. begitu. Perasaan cintanya kalau gengsi. Tapi menurut gue tuh soalnya penting menyampaikan rasa, itu rasa apa sih? Iya, maksudnya rasa cinta, rasa apa? Karena biar kita tuh masa selalu Sayangi dibutuhkan, disayangi. gitu. Iya, 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 Ya gue iya. sih, kalau nggak kayak, kenapa lo nggak cinta lagi sama gue? Lo nggak kangen sama gue? Gitu. Butuh validasi ya. Benar, kan biar kayak gitu. Tapi suami juga kalau apa-apa ngomong beledak dan berat-berat. Oh enggak, dia mau pokoknya tidak ada ekspresinya. Aku tanya nih, udah kita lagi seneng-seneng, kamu seneng nggak? Seneng banget. Gue udah kayak jadi wah deh coba. Oh, Kayak datar. Mau marah, mau seneng, mau apa? Oh, Begitu. dataran rendah, dataran tinggi. Pokoknya Benar. begitu Oh, aja. udah gitu, datar itu mukanya gitu. Nggak ada ekspresinya. Kan saya sangat ekspresif nih. Kalau marah, kalau seneng, wah gitu kan. Pokoknya sangat amat ekspresif. Tapi dia, kamu seneng sayang? Seneng banget aku. Kayak ini orang Kayak terpaksa di mana nggak sih? senengnya? Sedih apa seneng? Iya, begitu. Apa terharu atau apa? Enggak, pokoknya gitu. tidak ada ekspresinya. Saya seperti harus kayak ramalan gitu, menerka-nerka oh dia senang. Cenayang. Begitu. Itu tuh ini nilai plus saya sebagai istri sekarang begitu. Oh, benar. Harus ada pembelajaran baru sebagai Oke. cenayang. Membaca raut muka, Nah. baca hati, baca pikiran. gitu. Nanti lagi lo buka boot, Nah, apa tuh? membaca muka orang, kan? Tapi menurut kamu setahun pernikahan ini apa sih yang harus dipertahankan agar apa ya pernikahan itu awet? Baru 1 tahun sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa. Kalau dari aku sih kayaknya nggak ada rahasia ya. Pokoknya mau dinyakitin, mau apa terus ngomong daripada bohong dan ketahuan. Benar. Terus terbuka komunikasi, nggak ada bohong. Intinya itu sih. Intinya komunikasi itu penting banget. Pokoknya mau dia seneng atau enggak sama yang kita omongin, yang penting kita harus jujur. Benar. Iya. Aku setuju itu. Walaupun terkadang kejujuran itu perih atau sulit, Iya. tapi memang itu harus dilontarkan. Betul. Daripada bohong. Ya, bohong itu lebih tidak baik. Betul Jadi sekali. tolong jujur. Oke. Oh jadi bule Cenah. Cenah. Momen kebersamaan Sarah dan suami ini sering banget terlihat di sosial media. Kabarnya juga bulan Maret kemarin baru aja anniversary pertama. Oh my god, selamat ya. 1 tahun. Semoga Selamat. seterusnya ya. Amin, amin. Semoga lang terus, Amin, bahagia amin, terus, amin, sehat amin, terus. Amin, amin, amin. Ya Allah. Amin. Nikah terakhir udah. Amin sampai tua, sampai mati, sampai amin ya Allah. Amin ya Allah. Kayak kesel terus. Kan digeplak kan? Ya kita mah gitu. Paling gue kalau berkenan tetap aja geplak-geplak. Mohon maaf ya. Kita lihat. Kita lihat dulu momen kebersamaan Sarah dan suami di foto berikut. Yang mana sih? Oh begitu. Gendut banget lagi. Mana sih? Gendut dua-duanya. Dua-duanya kenapa gitu gue ngomong. Pernikahan udah berjalan. Yang mana gendut? Ini Coba. gendut dua-duanya. Ca, gue lagi mau lihat Ca, ya, liatin, Ca. Gede dua-duanya, lihat suami aku nggak ada lehernya. Astagfirullahaladzim, sekarang ada lehernya Iya ya. kan? Jahat lu. Ya menjujur, aku juga gendut soalnya. Oke, pernikahan udah berjalan setahun. Apa yang paling kamu syukuri dari pernikahan kamu yang sekarang? Sekarang apa ya? Kayak kita tuh lebih support each other gitu loh. Kayak
kayak aku support bisnis suamiku, bisnisku support suamiku bisnis support. Ngomong apa sih, gue ngomong aku-akuan jadi kagak ngerti dah. Aku gue nggak bisa deh, gue aku bisnis suamiku ngomong apa ini nggak keluar dari mulut gue. Suami gue support bisnis gue support bisnis suami gue, kayak support kesehatan, kayak misalnya sekarang kan kayak kita olahraga bareng, kayak semuanya kayak jadi kayak ngerasa lebih positif aja gitu, ngelakuin hal-hal lebih positif. Pokoknya lebih, alhamdulillah, lebih jalannya lebih baik deh pokoknya begitu. Amin. Olahraganya apa kalau boleh tahu senangnya? Baru 2 bulan sih sebenarnya. Baru 2 bulan. Nggak ada masalah. Semua itu kan harus dimulai. Baru 2 bulan. Semoga bener aja deh nih jalannya. Amin. Konsisten. Apa olahraganya? Nge-gym. Ih rajin, benar. Baru 2 bulan. Bagaimana ibu, saya dari 89 kilo, kalau enggak kayak Gambang Kromong dong. Gambang Kromong. Bentukan saya kayak gong ancol, Bu. Bayangin aja. Bayangin gong ancol nggak yang di bunderan tuh, bluk begitu. Astagfirullahaladzim. Bulet, bener-bener. Dari 89 ke 68 tuh nggak olahraga kan. Turun berapa kilo tuh 89 68? Hitungin. 21. Nah, pintar. Bener gak sih? Kayaknya itu sudah. Orang-orang bisa ngitung. Kalau duit, yang lain lama. Perasaan sih 21 ya. Abis itu nih, ini tangan udah kayak kupu-kupu bisa terbang begitu. Gue ngegerakin dikit, gue takut dia terbang kan. Makanya gue olahraga biar kenceng begitu. Itu alasannya. Tahu kan kalau lengannya gede gelembar gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, terus dimulai olahraga itu memang. Makanya, betul. walaupun saya capek, saya terjang gitu pokoknya. Tidak ada masalah, yang penting kekar kencang. Yes, wow. Akan jadi cewek kekar. Ya, biar strong. Di balik semua usaha kamu buat kuat dan bahagia, pasti ada aja netizen yang nggak sejalan sama kamu. Atau malah nyinyir. Pernah gak sih dapat komentar yang nyelekit sampai kamu tuh overthinking? Dan gimana respon kamu? Gak pernah peduli sama omongan orang. Kalau netizen ngatain gue katain balik pokoknya. Beneran. Kalau kayak di live gini kan, saya paling nge-live ya. Saya kalau nge-live, Kak gini-gini, gue gas tuh netizen kena mental. Astagfirullahaladzim. Oh, dia yang kena mental netizennya, bukan dianya. Netizennya yang pada kapok, jadi gak punya hater, alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Soalnya galakan kita ya daripada haternya. Kalau live berapa lama sih? Ya, paling lama berapa lama? 24 jam. Makan, tidur gak sih tuh? Iya, makan, masuk lagi gitu. Tidur enggak? Enggak. Tidur sejam, balik lagi. Jadi ada co-hostnya gitu, bentar gantiin. 24 jam? 24 jam. Live? Nggak boleh sebut. Beneran? Live 24 jam. Ngomong? Masa diem, minta sedekah. Tolong nggak apa tuh yang apa? Yang mandi-mandi bola tau kan, coy? Astagfirullahaladzim. Dagang, kan Arab. Semua akan, kalau ada fulus, semua akan menjadi alus. Jadi yang penting fulus, gak ada masalah. Tapi 24 jam. Ya tapi kan, ya udah deh duit. Astagfirullahaladzim, 24 jam ngomong terus gimana ya? Ya kan ganti-gantian. Gue mah gak enak badan deh kayaknya. Iya pasti itu mah sampai diinfus. Ya dibeli ya. Yalah. Halas gitu. Ambil infus tong. Kabarnya sampai top 2 live. Boleh disebut? Oh boleh, gila. Kabarnya sampai top 2 live TikTok. Iya, alhamdulillah. Gara-gara 24 jam. Oh, gila nih ya Arab Hatu ini ya. Oh iya, pokoknya kalau ada fulus, mata kalau bisa diganjal pakai korek begini. Gimana sih maksudnya kalau peringkat 2 itu tuh gimana, emang dari apa? Jadi dilihat dari JMV, apa pemasukannya, paling pemasukan dalam hari itu paling kayak tinggi. Iya, tertinggi di TikTok nomor 2 begitu. Bagi dong. Udah habis 2023 live-nya. Duitnya udah gak tahu kemana. Menurut gue lu live lagi 24 jam. Gue bagi. Enggak deh, badan udah gak kuat ya kalau sekarang. Gak apa-apa, yang ambil infus bener. kayak udah ngelentok begitu. Gak apa-apa, yang penting fulus. Kemarin live 3 jam kasih manggil Kang Pijit udah gak kuat. Enggak, ambil info 24 jam lagi dong. Lagi dong. Udah barang aja gimana, saya di belakang, Tegia di depan, gimana? Kalau gue aja tidur tuh 8 jam, 9 jam. Ada minimalnya. Iya, kayak bayi, anak kita aja kalah kadang sama kita. Kalau kita 24 jam ngomong yang ada pingsan, teleng, nggak bisa, kurang tidur. Tapi kan fulus, saya bicarain deh. Besoknya balas dendam jadi 16 jam. Anak gue yang ada, ibu bangun gitu. Oke, kita bahas soal karir Miss Ghost Rock yang namanya rame banget di sosial media. Kabarnya kamu dulu sempat memulai bisnis just tip. Gimana sih awalnya? Jadi awalnya itu tahun berapa ya, 2016. Mau bisnis, mak nggak mau modalin. Nah, gimana tuh, bapak nggak mau modalin. Jadi ya udah just tip aja deh, dapat untung, kumpulin. Jadi ceritanya,
waktu dulu lulus SMA mau dikirim ke Amerika kuliah bisnis. Nggak mau, maunya jadi kang make up. Kenapa? Nggak mau Aduh ke pusing, Amerika? belajar pusing. Nggak mau belajar, pusing. Akhirnya kuliah artistik make up di Lasal. Kuliah make up gitu kan. Itu pokoknya udah kalau bisa ditendang. Lu cocok lo di Amerika padahal lo. Aduh nggak mau deh teh, pusing liat angka lagi. Aduh pusing pala gue, soalnya angkanya duit menerima ke rekening gue mau lihat. Kalau nggak mau deh, pusing disuruh sekolah-sekolah begitu, nggak mau. Ada sekolah make up nih, lucu ceritanya. Udah lulus abis itu jadi kang make up artis gitu cenahnya. Kan Arab, dateng deh make upin Arab. Udah kita sekolah menter di international school kan. Itu kang riasnya udah dateng subuh geret-geret koper kayak ya Allah, sekolah gue tinggi-tinggi mesti di kang rias begitu kan. Kayak sakit hati begitu. Akhirnya ya udah binin karir jadi Kang Jang Jastip, ngumpulin duit. Jadi nggak terjadi tuh make up 2 kali. Kuliah mahal-mahal di Lasal. Gue udah nggak mau lagi. Untung nggak dikutuk sama bapak lu. Makanya abis itu udah nggak mau modalin lagi, udah pada kapok keluarga. Akhirnya udah jadi tukang jastip deh. Untung 20.000 gue kumpulin. Karena nggak mau jadi makeup artis, kenapa gue nggak bikin brand make upnya? Pinter kan? Pinter. Nah ya udah akhirnya orang Arab bener nih jualan. Ngumpulin duit, bikin brand, bikin PT. Alhamdulillah sampai sekarang. Make up. Bapak gue bangga sekarang, dulu nggak mau dianggap. Dulu gue doang yang kagak sekolah di luar. Berapa bersaudara sih emang? Kalau dari bapak 7, semuanya di Amerika, gue doang enggak. Lu mah aneh juga sih, yang kasih gue juga nggak mau dulu sekolah sama. Kita harus berani tampil berbeda. Begitu. Bener. Berdikari, berdiri atas kaki sendiri, nggak usah duit bapak, duit emak deh, pusing deh ah. Dia 7 bersaudara, anak ke terakhir. Emang begitu emang. Anak lucu-lucunya, anak boneka-bonekanya. Yang main dibanting gitu kan. Ya sih dari mana itu tuh? Jastip di mana? Dari mana kemana? Jadi waktu itu mamah lagi pergi ke Malaysia, berobat, ngikut. Terus kok kayak liat peluang gitu ya. Pokoknya pas lagi di sono, nemenin mama kalau ke mall gue foto-fotoin deh, tawar-tawarin orang, dapat untung. Berlanjut lah. Habis itu karena ini anak pinter, jadi kan udah ada nih misalnya 3 hero produknya kita cenahnya. Habis itu udah nggak bolak-balik ke sono lagi, gue suruh tukang jastip di sono. Jadi gue tungguin di sini, gue nggak usah bolak-balik, nggak usah bermodal. Oh udah ada orang sana gitu. Kok gue kayak paman? Oh gitu. Ya lu 7 bersaudara. Ya, tapi orang Arab banyak-banyak. Iya kan? Bininya juga 2. Kan begitu kan. Aman kalau di Arab tuh emang wajar. Iya benar. Tapi ada keinginan ke Amerika sekarang sekolah lagi. Aduh nggak mau. Suami kebetulan ngajakin. Kan sekolah. Mau sekolah? Ya Allah. Kan dia pinter kedokteran. Kalau yang ini. Oh, ya lo ikut aja udah. Ya enggak deh, makasih deh latihan belajar buku-buku lagi. Akhirnya gue blender tuh buku, gue telen airnya. Enggak ada yang gue niat-niatan belajar deh, pusing banget. Enggak. Kayaknya tuh sekolah 9 12 tahun aja kalau bisa teriak-teriak tuh gue. Sama. Tapi kayaknya emang kalau di anak-anak gitu ya, aduh jangan takut anak gue terkenal mau sebelah deh. Jadi gue jadi udah gue jadi takut kalau berkaca gue udah deh jangan takut udah punya dia takut gue. Oke. Siapa orang-orang yang paling kamu andalkan selama perjalanan karir kamu? Gak ada, diri sendiri. Independen. Sumpah? Gak ada. Bye everyone. Pokoknya siapa lagi yang bisa diharapin? Ya diri sendiri. Pokoknya selama kan maksudnya dari benar-benar dari nol banget ya, dari nggak ada modal, dari nggak ada support orang tua, bener-bener wah itu ceritanya udah punya duit nih, invest nih, bikin salon, bangkrut, bikin usaha makanan, bangkrut. Emang kuat mental lu ya bener ya? Pokoknya ya udah siapa lagi bisa diandelin, mau nangis gitu, duit gue, dia nggak balik tuh duit. Ya udah diri gue sendiri lagi yang kuat, mau gimana lagi? Itu orangnya mandiri dan kuat ya? Ya mau gimana keadaan? Mau apa? Kan mau gimana lagi? Baba duitnya habis dikemplang begitu. Nggak ada pokoknya. Sekolah kalau di Amerika gue bilang juga apa gitu. Ngomong pakai bahasa Arab dong. Apa ya, ngomong apa ya? Pengen tahu gue. Habibi. Aku ya bisa salah yalah Habibi mah bisa gue. Apa ya yang susah ya? Apa kayak gitu? Ya jangkrik genggong. Nah, coba gini. Gue nanya, lo jawab, nanti translate. Kalau gue nggak ngerti. Gimana kalau gue ngomongin lo aja pakai bahasa Arab? Jangan. Ya kan kita ngomongin dia kan dia nggak tahu jadinya ngomongin ya udah nggak apa-apa deh, gue terima aja dah. Ayo. Apa ya? Gia helloa. Isis mugi ya helloa. Min fen inti. Enak dia ngomong orang kayak gitu ya. Kayak orang bener loh kalau ngomong bahasa Arab. Cakep kan? Tapi gini, tunggu. Disclaimer. Gue tuh suka begini kalau berkaca. Gue tuh kalau diem kayak
look at me Iya, gitu kan. Tapi kalau gue ngomong kenapa bocor halus? Enggak. Ya mendingan- Tuhan, mendingan kenapa ngomong kayak pakai bahasa Arab deh. Gua ya bahasa- terus lu gak ngerti, lu amin Gue abis kayak itu. gue kayak Gila didoain deh. terus. Iya, semuanya pada amin di Yang sini. panjang gua dong ngomong kayak apa? Urusan dia kenapa jadi gue bikin jadi berpikir. Gue ngomong gak ada yang ngerti. Lo kayak orang beneran sumpah. Ya udah kalau gitu gue ngomong diem aja deh. Lu ngomong. Enggak, enak Ntar lu ya. ngomong gue jangan. Kayak jadi orang bule tiba-tiba Jadi gitu. bener. Kayak bener gue kayak didoain, ayo dong. Ya ayo dong. Kenapa diketagihan Ayo dong. adiktif? Gini nih, gue nanya, tapi lu jawab pakai bahasa Arab. Ngapa di Gue jawabnya bohong-bohongin aja ya kan dia gak ngerti. Iya bener. Soalnya kagak ada yang ngerti. Itu doang apa namanya? Apa sih namanya itu? Translator yang gitu. Dia enggak bisa ngebohong, mampus lo. Gue jawabnya bohong-bohongin aja biar dia gak paham. Ih gila ya. Iya kan biar gak Kabe ngerti. kusi kabe gam itu Kabe India. kusi kabe. Nah sekarang coba kan Urdu. Nggak bisa, Apa kabar aja, apa kabar? Nggak bisa. Masa gak bisa? Cuma tahu ya doang, ya gitu. Iya tuh apa? Ya jawab iya. Ya capek banget. Enggak, Ji, itu bahasanya Ji. Ji Karena bapak Ro, kalau manggil lupa. Ji Lagu- Jawa. Sebenarnya Lagu kita, Jiro. kadang kalau bapak gue manggil misalnya Gia, Ji gitu, Asyad Ji. Dalam. Udah, itu doang yang gue tahu. Otak kita kagak nyampe, udah deh menurut gue juga kan. Kalau orang Arab itu kalau dipanggil misalnya kan ya Sarah gitu kan. Manggil jawabnya itu kan Eywa harusnya. Tapi Eywa. kalau adabnya adab pakai Arab. Nggak apa bagus. Kalau kalau adabnya itu Sam ya baba. Apa? Sam ya baba gitu. Apa Sam, gitu. Sam itu kayak beradabnya begitu. Sam. Terus orang Arab tuh kalau ngomong nunggu tuh nggak ngomong nunggu gini. Stand this way ya. Gitu. Nah lu ngomong yang panjangan dikit dong. Udah deh tolong kita deh. ngobrol yang lain apa jadi gua kayak buka Ya, kelas gua bahasa repot. Ntar pokoknya ada invoice-nya ya belajar. Nah tuh, pakai kacamata dong. Itu deh. Bener, lo jadi orang bener kalau pakai bahasa Arab, sumpah. Siapa tahu? Iya kalau gue bohong-bohongin, kalau gue ngomong gue kata-katain, ntar gue ngomong kotor, gue kata-katain. Tapi kan pakai bahasa Arab orang nggak ngerti. Ya Iya, hewana. apa Apa itu artinya? Nggak tahu. Ya hewana. Hewan lu ya gitu. Iya. Gue kalau di kursi ini jadi cenayang bisa gue. Kalau ini ya hemar. Itu Orang artinya gila. lu cantik banget. Enggak. Enggak. Asli hemar apa ya? Orang gila. Enggak. Kalau di Arab itu paling buruk katanya keledai. Jadi kalau sih? ngatain orang, karena keledai itu bodoh kan. Oh, apa namanya? Ya hemar. Ya? Susah banget. Gimana mau belajar? Hemar. Jadi kalau laki itu, gue pakai nggak usah pakai nada ya. Heeh. Himar. Ya himar gitu. Nah, kalau perempuan ya himar. ya himar. Nah. Himar. Iya. Nah itu tuh udah paling hina banget kalau di sana. hina. Pokoknya kalau kan kalau di sini kayak asu gitu. Heeh. Kalau di sana tuh kayak ya himar gitu. Tapi kayak halus aja ngomongnya ya. Kayak Oh, kalau- didoain tetep. Kayak didoain karena nggak ngerti. Kalau ngerti juga sakit hati. Bagaimana orang ngatain didoain? Jadi lo ngomong bapak lo pakai bahasa Arab. Ya kalau kita pakai bahasa kalbu kita nggak ngobrol dong kan. Gue pengen denger dong kalau lo ngomong bapak lo Bapak pakai gue bahasa nggak bisa Arab. bahasa sini. Bisa bahasa sini cuman. Apa kabar gitu-gitu. Kenapa jadi bahas bapak nggak bahas diri gue? Kan gue yang dipanggil di sini. Pengen telepon bapak lo ngomong pakai Aduh, panjangan repot deh. dikit gitu. Repot amat. Di sini kan gue cerita jadi artisnya ya. Iya. Kenapa bapak gue yang ditanyain? Bapak lo di Arab soalnya gue pengen tahu. Jauh. Kita gak pernah ada bintang tamu Arab loh. Ya urusan deh, panggil deh bintang tamu, ongkos deh bun lifetime. Ongkosin dari sono, repot amat. Kamu sama suami itu ketemunya di mana sih? Dikenalin temen, jadi kayak satu circle begitu. Coba dong ceritain lebih lanjut pakai bahasa Arab. Enggak. Gila-gila bahasa Arab ya dari tadi ya. Kayaknya dia pengen private ya sama gue. Pulang deh ntar ke rumah mampir ya. Ntar gue ajarin baik-baik. Repot, gila-gila bahasa Arab. Gimana sih? Udah gue Betawi aja dah. Ya udah Betawi. Betawi. Ishwi ente. Ishwi. Kenapa ente gitu? Ya, mau apa lu Oh kenapa? bener begitu. kan? Arab. Bener. Kasih deh kesian. Kasih ya. Oke Arab. Kasihan hidungnya aja agak beda ya. Cakep Tinggi lagi. badan juga beda. Udah dah. Jadi ceritain dulu ketemu suami gimana? Udah dibilang ketemunya yang dikenalin temen satu circle repot amat mau kemana lagi. Nanyanya detail banget deh. Udah kayak mertua aja nggak begini nanyanya. Siapa yang ngeceng duluan? Jadi gini ceritanya. Asy malah ente. Ada lagi ceritanya tuh. Hampir gigi gue copot terus. Gue kepin. Di cewek Arab ada aja Tuhan. Allahu Akbar. Gue gampar lo ya. Gue mau nangis sama. Menurut gue lo kalau gigi deh. Aduh males. Aduh gue mau nangis. Ada aja kelakuan. Kok bisa begitu loh? Wallahualam deh. Kayaknya ada cerita lucu di hidup ini. Coba. Jadi siapa yang ngeceng duluan? Oh jadi begini ceritanya. Ceritanya
apa ya? Wah itu ceritanya dikenalin sama teman. Jadi satu seri ketawa mulu udah kayak gue pelawak deh. Gue kira gue nunung. Orang udah cakep begini diketawain mulu ya. Udah ada aja lagi. Kayak lagi berekreasi ya bagi apa? Sakit perut banget gue. Tarik nafas, buat tarik tahan gak usah buang-buang. Halas. Answer. Jadi ulang lagi kan gue dari awal ketawa mulu sih. Dikenalin temen, waktu itu ceritanya habis jalan, habis foto-foto begitu kan dikenalin. Nongkrong tuh, terus HP gue lobet, yang satu lupa ngecas, yang satu lagi ceritanya kan salting tuh dikenalin. Pura-pura main handphone, gak ada kuotanya. Gak ada kuotanya, malu. Gue bilang sama temen gue yang kenalin, izin gue yang banking dong. Lu kaya doang gak punya pulsa. Kan malu digituin. Nah abis itu udah kita tuh di meja itu ditinggalin tuh, sisa gue berdua sama dia. Iya kan? Iya kan? Abis itu dia bilang gini, kamu gak ini gak pernah gue ceritain tau di mana-mana, malu banget. Masa nikah gara-gara dibeliin pulsa? Gini, kamu gak ada pulsa. Gue mau jawab gengsi, gue gak jawab, gue gagu kan begini-gini. Tahu kan orang pura-pura nyekrol. Gimana nih gue? Iya nggak ada. Sini aku isiin. Ya udah boleh deh. Ya udah deh, diisiin pulsa. Dari situ kan dia pintar jadi punya nomor telepon gue. Oh pintar. Masuk begitu. Tapi masa cintaku seharga pulsa? Lagi lo ada-ada aja sih. Ya bagaimana dong, kepepet. Untung sedep yang minta mau isiin pulsa. Coba yang mau isiin pulsa bentukannya begini, gue nggak kasih deh isi pulsa, nggak usah deh, mendingan gue nggak usah main Tetris, kalau nggak main ular, nggak usah deh isiin pulsa, gue nggak perlu. Pas gue lihat dari jauh gini, oh sedep nih bibirnya begitu kan. Kasih jadi nomor teleponnya kayak masuk nih, kayak hubungin aku mas gitu kan. Pas pulang dihubungin langsung. Iya, 500. Oh benar. Maksudnya nggak ngirit begitu kan? Ngirit, kalau dia ngisiin 100 besok ngechat gue nggak balas. Enggak, pulsa lo kurang. Soalnya gitu. gue nggak pernah juga ngisi pulsa GoPay. Biasanya ngisi pulsa kuota internet yang 20.000. Enggak juga, yang 90.000 kuota tahu kan? Nah diisiin GoPay bahagia, lumayan bisa 5 bulan. 4 bulan kemudian nikah langsung. Serius? Iya. Hari 400.000 aja ngisinya kalau gitu. 4 bulan ya. Kelebihan 100.000 tuh ngisinya. Kan dia detail banget kan. Perkara gue dia dapat bonus sebulan aja lu gak suka banget sih deh. Repot banget. Tapi pas pulang di WhatsApp apa besokannya? Di WhatsApp. Habis itu apa ya? Oh ceritanya. Hey pulsa aku balikin dong 500.000. Kurang ajar kalau begitu mah. Enak aja. Udah habis. Udah di WhatsApp. Habis itu. Terus pura-puranya begini. Ih aku kasih tahu ya. Iya tuh ngangguk lagi lo udah. Dia lagi di tempat makan waktu itu apa ya, pokoknya di Kemang gue lupa. Nah itu makan kedoyanan gue. Gue titip makanan. Ini pokoknya 10 menu gue pesan. Gue mulai dia royal apa enggak nih? Dibeliin semuanya. Jadi ya udah jatuh cinta dibeliin makanan kesukaan. Oh perkara makanan. Dibeliin udang telur asin. Sama cumi telur asin. Murah banget gue ya. 10-10-nya dibeliin sama dia. Iya padahal gue gak kepengen. Iseng doang. Iseng aja. Ya udah deh lumayan. Gue panggil teman-teman gue nongkrong di rumah jadi banyak makanan. Astagfirullahaladzim, dites loh sama lu ya bener-bener ya. Tapi tesnya kemurahan ya, masa pulsa sama ayam telur asin. Itu memang udah suka aja lu nya juga. Abisnya bibirnya sedep kebanyakan. Langsung dipandang, beneran gak ya? Bener-bener, astagfirullahaladzim. Bener-bener, pulsa sama mencong ini gue, Sarah, Allahu Akbar. Kayaknya gue bagus episode terakhir ya biar lo bahagia ya. Bener, tawa-ketawa, bener. Gak puyeng kan? Emang don't judge a book by its cover. Bentukan lo udah kayak Miss Universe. Iya kan, kalau diem kayak, halo Teteh Sarah. Kayak orang bener, kata gue nih orang bener nih pasti nih. Taunya? Oh jadi maksud lo gue gak bener? Sama gue juga gak bener. Pakai bahasa Arab dong. Urusan deh Arab melulu gue, translate di bawah. Kalau dilihat dari TikTok kamu, kontennya banyak banget macamnya, dari a day in my life, spill barang, sampai ngobrolin rumah tangga. Itu emang kamu sengaja bikin macam-macam atau emang sekarang lagi cari tahu mana konten yang lagi rame, yang gampang viral gitu? Ya ngikutin jalannya aja deh, bagaimana deh. Gue lagi jalan di videoin, day in my life jadi.
Iya kan, ada gue lagi gabut ngomongin orang, ngomongin pernikahan, jadi konten daripada pusing. Pokoknya nggak bisa. Apapun. Gue tuh nggak punya jadwal konten kayak harus konten begini, gini. Nggak ada. Aduh, inget ya, gue bukan influencer, tapi gue pedagang yang jualan di internet. Jadinya ya bagaimana daripada gue bayar orang yang diri gue sendiri. Ya udah gitu. Pokoknya intinya gue bukan influencer. Influencer, bukan. Gue pedagang yang berdagang di internet. Jadi lo lakuin apapun yang lo bisa lakuin, bikin konten. Daripada endorse orang mahal, mending diri gue sendiri. Iya benar, udah iya. duit masuk kalau sendiri lagi. Nah itu dia, duit marketing, budget marketing buat gue. Iya benar. Keuntungannya buat gue lagi. Benar. Intinya kalau ada fulus semuanya menjadi halus. Benar, otak gitu. lo lancar langsung. Gitu. Kok gue gak lancar-lancar ya? Kadang-kadang juga bingung. Kenapa jadi curhat ya? Iya loh, kenapa jadi saya yang jawab? Berapa target cuan yang bisa kamu dapat dalam 1 bulan? Aduh, nggak ada target-targetan. Sekarang hidup udah nggak mau ngoyo deh. Pokoknya ya udah let it flow aja. Yang penting cukup buat makan, buat gaji karyawan, buat apa? Udah deh, nggak mau pusing deh. Gak mau kalau dulu kan harus begini. Udah. Dulu lu ambisius. Dunia dikejar nggak ada habisnya, mau gimana? Misalnya gini contoh. Pengen banget, boleh nyebut brand gak sih? Boleh. Misalnya pengen banget beli tas deh, misalnya Coach, udah punya Coach pengen LV, dari LV pengen Chanel pengen Hermes, nggak ada habisnya dunia benar, kan? emang. Ya udah jadi ngerasa udah cukup, udah alhamdulillah, udah masya Allah, udah bisa makan, bisa nyenengin orang tua, bisa gaji kan, udah cukup, udah jadi nggak ada target lagi. Nggak ada. Jalanin aja udah deh. Jalanin aja udah, yang penting untung. Iya, jangan rugi. Iya, kalau rugi mah ngapain lo? Jalanin terus. Oke, dari skala 1 sampai 10. Seberapa besar pengaruh penampilan terhadap kepercayaan diri kamu? Kayak Miss Universe lo bener? Enggak, gue tuh gue kemarin kayak gampang kromong, mau gue begini, gue orangnya pede. Nggak peduli, bodo amat. Nggak peduli, pokoknya it's me, I win, you lose, begitu. Hebat lo tapi lo ya? Iya, pokoknya tetap pede. Oh, nah. Gimana caranya Standing nih? applause dong. Gimana cara coba deh? Ini kan pasti bestie ini banyak yang kayak kok bisa ya jadi orang yang percaya diri karena itu sulit. Ya nggak sih? Orang kan pasti perempuan apalagi banyak orang tuh yang merasa insecure atau nggak pede. Ini orang jadi orang bener dulu nih jawab. Gimana caranya jadi orang bisa jadi pede? Orang ya bagaimana ya? Thanks to my parents because the games. Cocok lagi. Gimana jadi orang pede? Pokoknya kalau selama gue jadi diri sendiri, gue nggak jadi orang lain, ya gue pede. Pokoknya kayak gue sedep. Lu mau ngomong apa? Gue sedep, Neng. Lu mau apa, Neng? Hidung gue sedep, mata gue sedep, bibir gue sedep, asli dan ori. Ya kan? Gue tinggi nggak perlu pakai selop. Udah intinya gue sedep. Jadi bodo amat ya lo. Tapi pas lebih sedep begini kan tadinya gemuk kan. Tadinya 89 kilo. Nah pas 63 kilo ini lo bayangin seluruh dunia kayak punya gue rasa. Iya gitu kan. Gitu. Kibas rambut kan. Gila lo. Apa gitu kan. Begitu. Okay. Jadi pokoknya yang penting pede, jadi diri sendiri gak jadi orang lain. Makanya kan jadi begini ceritanya. Gimana? Jadi selama membangun karir dari 2016 sampai 2022 itu membangun karir gimana caranya citra gue Miss Independent. Pengusaha muda. Jadi tadinya umurnya kenceng. Tahu gak lo umurnya kenceng? Kayak jadi orang-orang kalem, ngerti kan? Yang kayak kalau kayak orang bener. Gitu. Terus setelah masuk dunia TikTok kan di TikTok itu nge-live. Nge-live berarti kan lu ngomong kan. Awal-awal iya sayang cantik, kok lama-lama umur lu lepas terbang. Pertanyaannya pada sialan, udah gue jelasin lu tanya lagi. Jadi yang ini gimana Kak? Ini nafsu, nggak bisa. Akhirnya nggak ketahan diri lo. Jadi 6 tahun itu hancur. Keluarlah gue aslinya, gue maki-maki orang. Jadi ya tunggu, kalau orang mengira gue ini personal branding yang kayak gue marah-marah itu gue buatan. Demi Allah itu malah gue aslinya. Iya, kalau gue diem itu buatan. Nah, gue percaya orang-Arab kan gak ada yang diem dah. Nggak usah bawa keluarga, nggak usah bawa ini ya. Arab mulu deh kayaknya, gue bawain sekompi loh. Biar ada kata-kata mutiara bahasa Arab, gue nungguin loh. Nggak ada Arab-Arabnya lagi. Udah gue jadi orang Korea deh begini. Gue jadi Blackpink aja deh begini. Gila Arab melulu. Nafsu dia ya. Oh bahagia gue di sini datang buat menghibur dia di akhir episode ini. Udah, gue hanya lo tetap bahasa Arab lagi, nggak usah kali ya coy. Udah. Oh jadinya tadi apa gue sampai lupa. Oh awalnya lu umur lu kenceng, lama-lama terbang deh umur lu udah jadi, berkicauan di atas sana. Iya jadi nggak bisa. Jadi kalau misalnya kayak kalem, terus punya 2 pesona gitu. Gimana coba? Kalau di Instagram tuh cewek kalem loh.
Oh gitu. Heeh, Oh kalau udah di- kepribadian lo Kalau di ya. Instagram kan kayak foto-foto. Soalnya kan gue kalau foto Kayak orang bener, iya kalau foto. diam cakep. Heeh. Tapi kalau di TikTok mau bagaimana kita ngomong, Heeh, ya kelihatan. ketahuan. Makanya Heeh. gue bilang gue tuh kalau diem gue cakep, tapi jangan ajak ngomong. Jadi kalau ketemu gue di mall jangan ajak ngomong, diem aja gitu. Atau sapa aja boleh Heeh. ya. Jadi Sapa aja. Ya Kayak udah, gitu. kayak orang bener. Nah, coba kalau gue ngomong, Langsung minus berubah. langsung. Tapi 6 tahun lo nahan-nahan mur itu Umurnya ya Allah, jadi kalau kayak ketemu capek orang, nggak lo? Hai Kak Sarah, hai gitu. Sekarang ya, hai Kak Sarah, apa lo manggil-manggil gue? Begitu. Udah gak bisa deh, udah gak bisa jadi perempuan kalem urusan. Udah deh, Jadi udah. orang kalau ketemu gue di mall gini, Kak marahin aku dong, orang gila kali lo. Orang gak salah gak masa gue omelin. Nggak apa-apa. Oh dikira gue orang gila terus, masa orang gak ada salahnya diomelin. Gue dibawa ke kantor security ya. Di mall gak salah gak apa minta diomelin, gila kali. Kak jambak aku dong. Sumpah gue di mall begitu, Kak marahin aku dong, jambak orang gila kali ya. Habis itu gue dilaporin sama dia. Iya. Oh gendeng. Nggak ada RT Kayaknya dia aku loh. mancing-mancing gue deh. Ya. Iya deh. Kayaknya orang itu busuk deh sama Menurut gue. gue lo jangan gampang kepancing sama orang-orang. Kenapa tuh kalau begitu? Entar kalau lu jambak lo masuk kantor polisi bahaya. Nanti Ya dagangan makanya kan lo gimana? gue gak lakuin. Iya, jangan, Gue bilang takutnya ini orang kebawa." gila lu. Aku gak pakai gak keluar bahasa kasar loh. Siapa yang terpancing? Gue. Nah, ini udah ada filternya mulutnya karena biasa live TikTok. Astagfirullahaladzim, edit lah gue. Oke, sekarang aku punya challenge buat kamu. Nama gamesnya adalah tebak kata dari gambar. Nanti akan muncul gambar Pengetahuan gue dan rendah lagi. kita harus menebak kata apa di balik gambar itu. Cluenya nama-nama kota di Indonesia. Ampus lah kan. Ini ya sebelum saya memulai kuis ini mohon dimengerti saya sekolah males ya pengetahuan Sama-sama, saya gue juga rendah. sama-sama. Jadi ya Jangan wallahualam sedih, ya. ini yang main game kita berdua. Ini otaknya sama-sama. Oh gimana Tegi aja yang nebak saya jadi hostnya di Gak sini. bisa, gue juga gak bisa nebak, susah nih kayaknya nih. Nggak Oke. bener nih si Ica nih pasti nih. Nggak bener emang. Tahu atau kotak selempet gini disuruh gini. Oke, kita mulai. Gue tahu nih. Apa? Palu. Maluku. Hah? Malunya dari mana? Malu. Oh iya bener. Eh, Tapi kan belum tahu bener atau enggak. nggak tahu. Benar. Nggak bisa kalau friend. Kalau friend. Boleh kali ada cluenya nanti apa ya? Tolongin gue. Oke. Oh, pokoknya di sini. Gue jadi hostnya aja deh, Tegi aja yang jawab. Otak gue nggak nyampe. Apa jempol dunia? Siglo. Ya pokoknya apa Cak? Coba bisik-bisik. Sipdu. Ya emang tuh bumi Cak. Keluarnya Paku bumi. Paku bumi di mana? ini nama kota. Bumi. Bumi Aki. Sukabumi. Lagian kok gini sih suka? Suka. Boleh nggak sih yang lain? Kan bisa sip. Ini kota juga. Puter balik. Sen kanan apa ya? Yuma. Aduh. Di Indonesia. Salah. Betul gitu dong jawabnya versi. Loh. Nah, Balikpapan. Bener lagi ya? Bener lagi? Ya, masa aku Encer otak lo. pinter. Pinter lo. Lebih baik berpura-pura bodoh daripada berpura-pura pinter, Mbak. Kalau gue bodoh beneran. Ini gue gini. Apa sih otak gue ngebul? Padahal barusan ada yang ngomong tuh gue denger. Alah. Lo deh yang jawab. Apaan? Bandung. Nyebut sendiri, bahagia sendiri, bangga sendiri. Padahal juga permainan bukan bikin pinter ya. Raja Ampat. Ih, pinter banget gue. Gila lo. Surabaya. Kok pinter sih? Itu Surabaya. Poinnya dong. Siapa yang Iya, menang nih? Gimana pun pokoknya harus gue yang menang kan gue bintang tamunya di Ya sini. udah, gue kasih deh. Tamu, enggak ada akhlaknya banget nih perempuan ya. Dia orang ngalah dikit. Ya sama udah deh. bintang tamu. Gak apa-apa deh, tapi nggak bahasa Arab dulu dong. Aduh, gila-gila bahasa Arab. Udah Bilang, gue ajarin bye-bye gitu ya. Kayak sampai Ah, bertemu ini nih, lagi. nih, Mbak. Kepanjangan. Lu Nggak ngomong. apa-apa. Jadi, halas ma'asalama gitu. Ma'asalama coba ngomong. Masa lama. Pakai nada. Gimana? Ma'asalama. Ma'asalama. Apa artinya? Bye-bye. Oh, bab. Semudah itu. Udah deh. Thank you ya datang ke sini ya. Semoga Kecengin mur dulu Iya, ya. mur dulu. Sekarang bener dulu. Kalau closing sekarang bener nggak apa-apa. Makasih ya datang ke sini. Semoga sehat selalu, Terima kasih. sukses selalu, Terima bahagia kasih. selalu. Terima Jangan kasih. kapok ke sini ya. Kapok banget. Takut diajarin bahasa Arab lagi. Thank you Besti yang udah nonton. Diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Life Temen. Bye Besti. Halas.
Bahasa Arab dong. Masalama. Masalama. Halo Besti. Hai Besti. Hai Besti. Halo Besti. Halo Besti. Jangan lupa nonton Besti Cup Padel Edition tanggal 29 Juni 2025 di live streaming di YouTube Unlifetainment. See you.